Lalu selanjutnya adalah sitosol. Itu penting dalam metabolisme antara, sintesis protein di ribosom, dan penyimpanan nutrien. Ada 3 kategori umum aktivitas yang berkaitan dengan sitosol. Pertama, regulasi enzimatik metabolisme antara. Kedua, sintesis protein di ribosom. Dan ketiga, penyimpanan lemak, karbohidrat, dan vesikel sekretorik. Regulasi enzimatik metabolisme antara itu adalah istilah metabolisme antara secara kolektif merujuk pada sekelompok besar reaksi kimia di dalam sel yang melibatkan degradasi, sintesis, dan transformasi molekul organik kecil. Misalnya gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Reaksi-reaksi ini penting pada akhirnya dalam menangkap energi yang dipakai untuk aktivitas sel serta menyediakan bahan mentah yang diperlukan untuk mempertahankan struktur, fungsi, dan pertumbuhan sel. Nah, metabolisme antara itu berlangsung di sitoplasma dengan sebagian besarnya berlangsung di sitosol. Nah, sitosol itu mengandung ribuan enzim yang terlibat dalam berbagai reaksi biokimia antara. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sintesis protein di ribosom di sitosol. Juga tersebar ribosom bebas yang menyintesis protein untuk digunakan di sitosol itu sendiri. Di lain pihak, ingat bahwa ribosom retikulum endoplasma kasar itu menyintesis protein untuk sekresi dan membentuk komponen baru sel. Lalu yang tidak kalah penting adalah penyimpanan lemak glikogen dan vesikel sekretorik. Jadi, kelebihan nutrien yang tidak segera digunakan untuk menghasilkan ATP itu diubah di sitosol menjadi bentuk-bentuk simpanan yang mudah dilihat dengan mikroskop cahaya. Massa non-permanen bahan simpanan semacam ini dikenal sebagai badan inklusi. Badan inklusi tidak terbungkus membran dan dapat ada, dapat tidak, bergantung pada jenis sel dan keadaan. Jadi, produk simpanan terbesar dan terpenting adalah lemak. Droplet lemak kecil-kecil terdapat di dalam sitosol berbagai sel. Di jaringan adiposa, jaringan khusus untuk menyimpan lemak, molekul lemak simpanan dapat menempati hampir seluruh bagian sitosol. Tempat molekul-molekul tersebut menyatu membentuk sebuah droplet lemak besar. Produk simpanan lain yang dapat dilihat adalah glikogen, bentuk simpanan glukosa yang tampak sebagai kelompokan atau granul yang tersebar di seluruh bagian sel. Kemampuan sel menyimpan glikogen itu bervariasi. Sel hati dan sel otot itu memiliki simpanan terbanyak. Jika tidak ada makanan untuk menghasilkan bahan bakar bagi siklus asam sitrat dan sistem transport elektron, glikogen dan asam lemak simpanan diuraikan untuk membebaskan glukosa dan asam lemak yang dapat memberi makan perangkat penghasil energi di mitokondria. Rata-rata manusia dewasa itu memiliki simpanan glikogen yang cukup untuk menghasilkan energi guna menjalankan kurang lebih 1 hari aktivitas normal, dan umumnya memiliki simpanan lemak yang cukup untuk menghasilkan energi selama 2 bulan. Jadi, intinya vesikel sekretorik yang telah diproses dan dikemas oleh retikulum endoplasma dan kompleks Golgi juga tetap berada di sitosol. Tempat vesikel ini disimpan hingga diberi sinyal untuk mengosongkan isinya keluar sel. Selain itu, vesikel transport dan vesikel endositotik juga bergerak di dalam sitosol.